Hey guys, welcome back to Lorinda channel. Lama sudah saya tidak buat video yang begini. Dan dalam video kali ini kita akan bercakap tentang isu-isu yang viral. Saya rasa ada 3 isu yang saya mau cakap di sini. First of all, isu tentang cikgu yang rotan murid sampai hitam, lebam, bengkak. Saya rasa dia bukan rotan, pukul guna pembaris kayu. Anak saya ada pembaris kayu yang panjang itu, yang warna kuning. Itu kalau kena pukul sampai pecah itu pembaris, memang sakit lah. Jadi saya bukan bilang seorang ibu yang baik ataupun seorang yang netizen yang bertindak membela sesiapa di sini, tapi saya membela anak itu sebab mendidik dengan memukul itu satu isu yang berlainan. Boleh saja kan kalau budak tuh dia tidak habis menjawab soalan ataupun dia tidak jawab soalan, call orang tua dia. Sebab sekolah saya buat begitu. Kalau anak tidak siap kerja, anak tidak bawa buku, ibu bawa apa yang kalian cari. Dan saya rasa itu lebih efisien dan lebih berjaya lah, sebab kita tidak mau tiap minggu nama kita muncul di sana. Ibu kepada Hayden Harry, tolong PM saya, dia bilang cikgu. Dan kalau anak saya juga kena begitu, FYI, saya pun akan report polis. Oke, sebab apa? Saya berenak anak saya hantar pergi sekolah cikgu, bukan untuk cikgu pukul begitu. Memanglah zaman dulu bilang, Allah, anak zaman sekarang kena sikit pun begitu. Hello. Sentiasa ada beza setiap generasi dan setiap zaman, which is tidak akan pernah halal bagi seseorang memukul anak orang sampai lebam begitu, sampai berhitam. Dan bagi saya itu bukan mendidik. Sebab saya sendiri pernah berada di tempat murid itu, dan saya berada di generasi yang mana ada cikgu yang akan buat sexual harassment, tapi kita tidak boleh bercakap. Dan ini isu yang next akan saya cakap. Dan ada cikgu yang tampar murid sampai kepala murid pening dan tidak dibawa ke muka pengadilan. Bagi saya itu sesuatu yang tidak pantas untuk seorang cikgu lakukan. Dan saya yakin kamu pun sependapat, sebab cara mendidik itu saya rasa tidak perlulah sampai pukul-pukul, tampar segala, pukul pakai benda apa? Saya menyokong tindakan ibu kepada pelajar tersebut. Conclusion dalam isu yang pertama ini ialah bukan semua cikgu sejahat itu, tapi ada cikgu yang sejahat itu. So, demikian juga untuk murid. Ada murid yang terlampau nakal, ada murid yang sebenarnya dia memang tidak sengaja untuk memprovok atau tidak sengaja untuk menyakiti hati cikgu. Jadi cikgu sebagai seorang yang sudah matang, sudah tua, sudah dewasa, sebetulnya lebih paham akan situasi itu. Oke guys, kita pergi kepada topik yang kedua. Topik yang kedua ialah ini. Adik Ain ini satu hari dia buat video di TikTok tentang grup PJ dia yang bercakap tentang sexual harassment, raping. Tapi bila dia kasih tahu pendapat dia cakap cikgu tidak sepatutnya cakap benda begitu di depan pelajar sebab it's not normal. Dia bilang yes, itu tidak normal. Kalau saya sendiri sebagai ibu, saya tidak akan biarkan cikgu bercakap begitu di hadapan anak lelaki saya. Saya tidak akan oh itu cuma gurauan cikgu. Come on guys. Sexual harassment is not a joke, dan rape is not a thing that you can joke about. Sebab di sebalik perkataan rape itu ada mangsa, ada keluarga mangsa, ada trauma yang besar dan ada kelukaan yang besar. Jadi saya rasa sebagai cikgu juga kena alert akan hal itu, dan apa yang seorang cikgu cakap itu ibarat jarum yang akan melekat di daging setiap murid seumur hidup. I swear to you all teacher, apa yang kamu cakap pada saya dari sebudak sampai saya habis sekolah menengah, saya ingat.
Dan saya masih ingat sampai sekarang ada seorang cegu pernah cakap dengan saya, kamu tidak akan berjaya dalam SPM sebab kamu biadab dengan cegu. And eventually SPM saya bagus juga guys. Kamu tidak akan percaya juga, mungkin muka-muka begini boleh dapat result yang agak bagus juga. Tapi yang saya kesal sampai sekarang ialah kata-kata cegu itu masih menyakitkan hati saya. Walaupun pada dasar dia saya tidak salah dalam hal itu. Mungkin cegu itu percaya dengan cakap orang lain daripada saya pada masa itu. Oke, kita balik pada topik si adik Ain ini. Kalau kamu pergi di TikTok dia juga dapat ugutan rogol daripada kawan-kawan yang sebaya dengan dia, which is bagi saya tidak proper, sangat tidak bermoral untuk seorang lelaki, apalagi young men, boys, talking like that to their friends yang sebaya. Kalau itu anak saya siap kok, santar kok di balai polis. Kopi susu guys. Saya ada nampak cegu-cegu juga komen di dalam dia punya video TikTok itu. Ada selebriti, ada pakar counseling, pakar terapi, ada juga menteri yang mengambil isu ini. Dan juga kalau kamu ada tengok berita, ada masuk di berita ini guys. Jadi bagi saya sebagai seorang ibu, saya sangat kagum dengan adik Ain, dan saya sangat I respect her parents sebab ibu bapak dia telah membesarkan dia menjadi seorang gadis yang sangat awesome. Yes, make school a safer place. Kita pergi kepada topik yang ketiga guys. Topik yang ketiga kita ialah sudah tadi toh. 1, 2, 3. Topik kita yang ketiga ialah berkaitan gadis Sabah hanya berharga Rm500. Siapa yang ada tengok media sosial kemarin, famous kan dia. Kau tidak perlu cakap begitu. Kau tidak akan berani mengecam mas kawin ataupun berian. Kalau dalam bahasa Sabah kita panggil berian, kami tidak panggil mas kawin, kita panggil berian dan belanja dapur. So apabila ada perkawinan ataupun pertunangan, semasa pertunangan itu akan ditentukan berapa berian dan berapa belanja dapur. Belanja dapur ialah budget semasa majelis yang merangkumi pakaian perkawinan dan juga belanja di dapur. Maksudnya belanja untuk kasih makan orang. So guess what? Saya rasa paling murah 20 cash sudah sekarang. Berian itu ialah macam mana mau cakap bukan harga, tapi dia macam cara untuk supaya anak gadis mereka dibawa dengan ada sesuatu yang dihadiahkan kepada orang tua mereka. Berian itu seperti lelaki itu mengucapkan terima kasih kepada mertua ibu bapak mertua saya telah membesarkan gadis ini, dan saya akan mengambil gadis ini dari tangan kamu dan menjaga dia dengan baik. Jadi terimalah duit berian ini sebagai sebuah hadiah mengucapkan terima kasih karena kamu membenarkan saya mengambil gadis ini menjadi istri saya. Begitu pengertian saya terhadap berian. Saya tidak tahu pengertian orang lain, tapi saya punya pengertian begitu. So, apabila kau cakap gadis Sabah 500 sejak sis, talk to your hand sis. Kau belum nampak lagi tuh harga yang kira tiang. Kalau tiang rumah dia ada 20, kalau dia punya mama minta satu tiang 1.000. Oke. Saya rasakan saya tidak beli terus bercakap, sudah saya lapar. Dan ya guys, saya ada berapa hari sebenarnya, 3 hari saya rasa saya aktif buat video di TikTok. Kalau kamu ada TikTok, kamu komen ID kamu di bawah, ataupun kamu bagi follow saya di TikTok Lorinda_89. So ya, 89 itu tahun lahir saya. Siapa yang lahir tahun 89? Angkat tangan. Angkat kaki pun tidak boleh, kamu komen di bawah. Oke, thank you for watching guys. You guys are awesome, dan jangan kita jadi cyberbulliers. Saya cyberbullying ini sekarang. Saya sudah dicakap sama anak Sabah 500 saja, murah juga.